Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Anda yang tengah menyaksikan program persembahan TVRI Sulawesi Tengah malam hari ini. Senang sekali saya Nita Aswin kembali menjumpai Anda dalam program Bicara Langsung. Dan malam hari ini kita akan membahas satu topik yang memang tetap dan harus kita waspadai hingga saat ini. Topik yang kita angkat adalah Sulteng Waspada Bencana dan Hujan Lebat. Sudah kita saksikan memang dan kita dengar informasinya, juga kita baca informasinya di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tengah memang terjadi banjir karena hujan deras yang cukup lama begitu ya. Ada juga yang hujan deras tapi singkat, namun memang pada kenyataannya genangan air ataupun banjir ini tidak dapat kita hindari. Dan memang pemirsa, kalau berdasarkan data monitoring hari tanpa hujan sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 menunjukkan bahwa sebagian wilayah Sulawesi Tengah terpantau mengalami kekeringan kategori sangat pendek ya. Dan ini artinya di daerah tersebut tidak terjadi hujan selama 1 sampai 5 hari. Kita lihat di Kota Palu ini, bagi masyarakat Kota Palu bisa merasakan sendiri bagaimana di tengah terik matahari lalu kemudian turun hujan begitu ya. Anomali cuaca yang masih terus terjadi hingga saat ini kita rasakan pemirsa, dan bagaimana kemudian dinamika cuaca di Sulawesi Tengah ini, lalu bagaimana kesiapsiagaan kita menghadapi bencana yang mungkin saja akan terjadi, dan mudah-mudahan saja kita harapkan tidak terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Amin ya. Baik pemirsa, kita akan membahas topik kita malam hari ini, Sulteng Waspada Bencana dan Hujan Lebat, dengan narasumber yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Hadir bersama kita malam hari ini Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Mutiara Palu, Bapak Nur Alim SSI. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak pemirsa TVRI di seluruh Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah hadir Pak Nur malam hari ini. Dan juga hadir bersama kita di Studio 1 Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kota Palu, Bapak Andreas Hendrik Yohanes. Bapak Andi, selamat malam Pak Andi. Selamat malam Bu. Selamat malam pemirsa. Terima kasih juga sudah hadir malam hari ini Pak Andi ya. Semangat terus untuk Basarnas. Tetap semangat. Tetap semangat. Baik. Dan pemirsa, kami juga hari ini mengundang BPBD Sulawesi Tengah, namun sampai hari ini memang belum ada respon. Karena kalau mengingat bencana ini ataupun juga titik-titik rawan bencana di wilayah Sulawesi Tengah ini gawean atau tusi dari BPBD begitu ya, Pak Andi dan Pak Nur ya. Baik, saya pertama akan ke Pak Nur, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Mutiara Palu. Pak Nur, kalau bicara soal anomali cuaca, kita bicara soal dinamika cuaca di Sulawesi Tengah dulu. Apa dan bagaimana saat ini situasinya, Pak Nur? Baiknya para pemirsa, jadi untuk wilayah Sulawesi Tengah secara umum pada bulan Juni dan Juli ini kita masih memiliki masa transisi menuju musim kering atau musim kemarau. Cuma transisinya ini yang menjadikan daerah kita masih banyak curah hujan yang terjadi. Lebih-lebih pada 3 hari ke depan ini kita masih ada potensi curah hujan tinggi di daerah-daerah tertentu atau di spot-spot tertentu, karena memang konvergensi atau tekanan udara rendah itu masih berada di wilayah kita, dan daerah-daerah yang cenderung mempunyai potensi hujan lebat itu yaitu di daerah Sigi, kemudian Donggala, Poso, Tojo Una-Una, Banggai. Demikian juga dengan Buol dan Toli-Toli. Iya. Jadi ada 7 daerah di wilayah Sulawesi Tengah ini yang masih berpotensi curah hujan yang tinggi. Begitu. Dan intensitas waktunya lama? Intensitas waktunya biasanya hujan deras itu terjadinya pendek. Cuma intensitas hujannya deras. Jadi banyak terjadi adanya genangan-genangan di daerah rendah. Dan bagaimana potensi bencananya? Kalau di daerah-daerah yang lerengannya rawan atau artinya lerengan itu vegetasinya gundul lah ya,
kurang tanamannya, ya bisa terjadi di saat hujan yang berturut-turut ini daya ikat tanah yang kemiringan itu bisa lemah atau berkurang sehingga terjadilah biasanya tanah longsor. Kalau curah hujannya tinggi lagi bisa berakibat banjir bandang. Dan spot-spot ini saudara kita dari BPBD itu mempunyai petanya. Jadi peta zona rawan bencana banjir bandang dan tanah longsor. Ya, kebetulan hari ini belum sempat hadir. Mudah-mudahan di sesi berikutnya bisa hadir dan bisa memberikan pencerahan bagaimana kesiapsiagaan di daerah tersebut. Iya, kami juga mengharapkan itu ya Pak Nur ya. Terus tentang sampai kapan sih Pak musim dengan kondisi curah hujan yang tinggi ini? Kita ini masih pada umumnya memasuki pancaroba. Lah kalau di kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Mutong ini memulai masuk musim kemarau atau musim yang jarang hujan nanti di dasarian pertama di bulan Agustus. Jadi otomatis di bulan Juni dan Juli ini kita masih banyak curah hujan. Demikian juga di daerah-daerah yang lain. Ada yang mulainya jarang hujan itu di akhir Juli. Jadi tetap di awal Agustus juga. Terus bagaimana dikatakan tadi di literatur yang disampaikan sebelumnya bahwa memang musim kemarau kita pendek. Iya. Jadi Agustus, September, Oktober hanya 3 bulan itu normalnya. Tapi bisa jadi di bulan-bulan itu masih ada potensi hujan yang terjadi. Sedangkan memasuki musim penghujan itu nanti di bulan November, Desember, Januari, dan Februari. Jadi dalam 3 bulan perakiraan kami itu udah mulai berkurang hujan, tapi jamaknya terjadi di wilayah Sulawesi Tengah ini adalah masih ada terjadi hujan di saat kita kemarau. Ya, jadi tetap sedia payung sebelum hujan ya. Iya, tetap pantau terus informasi yang kami publis secara umum di website kami di BMKG. Ataupun nanti masyarakat juga kita akan kasih warning apabila di daerahnya ada potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi. Jadi ada juga tindakan antisipatif begitu ya terkait dengan hal-hal yang Pak Nur sampaikan tadi. Nah kalau bicara soal potensi cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tengah ini, tadi selain misalnya ada 7 tadi daerah wilayah yang sudah Pak Nur sebutkan, adakah potensi daerah lain juga akan mengalami cuaca ekstrim begitu? Untuk cuaca ekstrim kita itu masih masih potensinya banyak terjadi di daerah 7 tadi yang memiliki musim curah hujan yang relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Cuma cuaca ekstrim ini maksudnya gimana? Potensi cuaca ekstrim ini ya maksudnya kalau terjadi curah hujan, maka curah hujannya itu tinggi dan durasi hujannya itu pendek. Maka kecepatan air tergenang ataupun air yang mengalir menuju daerah rendah itu ya semakin cepat terjadi. Seiring dengan saluran irigasi yang kurang atau saluran irigasi yang tidak lancar atau daerah aliran sungai yang mulai landai, nah, itu bisa menyebabkan terjadinya banjir karena air genangan itu bisa meluber sampai ke pemukiman penduduk. Lah inilah yang perlu kita waspadai. Bagaimana cara mewaspadai? Mungkin di daerah aliran sungai ya harus waspada kalau memang terjadi pelandaian dasar sungai ya memang harus ada normalisasi daerah aliran sungai. Dan itu ada tupoksinya tersendiri di pemerintah kita, yaitu wilayah pengelolaan das daerah aliran sungai. Kemudian kesiapsiagaan di daerah tertentu itu harus ada penyadaran dari pemerintah untuk masyarakat. Misalnya ini dilakukan oleh BPBD dan instansi terkait, termasuk juga BMKG yang melaksanakan info-info pra-bencana. Jadi kami bisa memberikan informasi bagaimana atau di mana kira-kira terjadi potensi bencana itu. Yang khususnya kalau di Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Arjuberwalu ini menerbitkan yaitu suatu peringatan dini bencana terhadap bencana hidrometeorologi itu. Misalnya potensi curah hujan yang tinggi yang bisa menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Kemudian ada potensinya angin yang kuat sehingga kita perlu kewaspadaan di daratan di pesisir pantai ataupun di daerah-daerah pelayaran karena
BMKG adalah secara umum memberikan informasi cuaca ini baik di darat dan di laut atau di kemaritiman. Begitu. Dan begitu BMKG menerima hal-hal yang kemungkinan akan terjadi seperti yang Pak Nur sebutkan tadi, memang ini langsung diteruskan begitu informasinya? Ya, langsung kita teruskan ke kantor BPBD. Di sana ada namanya unit Pusdal Op. Di sanalah informasi itu ditampung kemudian disebarluaskan ke instansi terkait. Demikian juga Polri dan TNI. Kalau di Polri rekan-rekan dari Babin Kantipmas itu kita bagi juga informasi, kita share. Kalau rekan-rekan dari TNI itu di Babinsa. Jadi kita berharap kolaborasi kita semua bisa memberikan mitigasi bencananya lebih baik. Begitu. Oke, langkah mitigasi bencana begitu ya Pak Nur ya. Oke, baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, ini kan kita sudah mengetahui begitu ya, setiap tahun itu di bulan apa saja yang kemungkinan potensi cuaca ekstrim yang kemudian bisa menyebabkan bencana. Lalu tindakan antisipatif apa begitu yang sudah disiapkan oleh Basarnas ini di tiap musim-musim itu begitu, Pak? Baik, Bu. Kami di Basarnas, terutama di kantor SAR Palu, itu kami melaksanakan siaga selama 24 jam. Itu merupakan tindak awal kesiapsiagaan kami. Apabila ada informasi yang kita terima, kita menggerakkan tim SAR kita ke lokasi untuk melaksanakan pemantauan, dan kalau ada indikasi evakuasi korban, kita akan melaksanakan evakuasi korban ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan untuk dievakuasi. Jadi kesiapsiagaan kita. Di luar kesiapsiagaan itu kita mempunyai latihan khusus personil itu setiap hari, 1 minggu 2 kali, Bu. Selasa sama Kamis itu rutin secara terus menerus. Tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan. Kita wajib meningkatkan kemampuan skill dan kemampuan personil. Di samping melaksanakan siaga 24 jam. Itu yang saat ini kita sementara laksanakan. Dan ini terus ditingkatkan prosesnya. Proses sehingga ada informasi yang disampaikan ke kita, atau kita juga bisa mengetahui langsung informasi dari pihak BMKG bahwa ada terjadi banjir atau longsor di satu titik, itu sudah langsung kita kerahkan langsung turun. Demikian, Bu. Nah kalau misalnya bicara soal personil yang dimiliki oleh Basarnas hingga saat ini, memang masih bisa dibilang sudah maksimal atau bisa dibilang belum maksimal begitu, Pak Andi? Iya, baik, Bu. Kalau dihitung dari luas peta wilayah Sulawesi Tengah, dengan jumlah personil kita, saya rasa belum memadai. Ya. Jadi belum sesuai karena gitu ya? Jumlah personil kita saja cuma 87 personil, Bu. 87 personil itu kita sudah petakan di 5 lokasi. Salah satunya di Palu. Kemudian di Parigi Montong, kemudian di Toli-Toli, di Morowali, sama di Luwuk. Nah, ke depan kami akan buka di Banggelaut. Nah, dalam beberapa waktu ke depan akan kami buka di Kabupaten Banggelaut, karena kami sudah dimintakan kehadiran oleh Pemda di sana dan mendapat respon ya kami. Dengan pembukaan Banggelaut saja kami sudah kesulitan personil. Itu kita mau penempatan personil yang sudah kurang. Dari 4 titik lokasi yang sudah kita tempatkan personil, tersisa di kita hanya sekitar 32 personil. 32 personil itu tim rescue itu hanya 20 sekian orang. Nah, ini kalau kita kirim lagi ke Banggelaut sekitar 5-10 personil agak sulit. Tapi ya apa boleh buat, karena ini tuntutan kita maksimal. Karena di samping personil kita juga kita dibantu oleh potensi-potensi SAR yang ada di wilayah masing-masing. Biasa kita dalam melaksanakan kegiatan evakuasi selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang lain yang memang sudah siap untuk bersama-sama dengan kita di lokasi. Mungkin itu. Jadi Pak Andi, sampai Juni 2022 ini sudah berapa
bencana yang ditangani oleh Basarnas Kota Palu? Ya Bu, kalau untuk bencana alam sampai dengan Juni 2022 kita baru menangani kasusnya 5 kasus Bu. 5 kasus sampai hari ini ya? Ini agak sedikit, kalau dihitung dengan tahun kemarin agak menurun nih Pak. Menurun. Alhamdulillah ya. Mungkin karena kita punya kesiapsiagaan dan mitigasi kepada warga-warga sambil sosialisasi dari masing-masing stakeholder, sehingga sudah ada daya ketahanan dari warga, sehingga sampai dengan pertengahan semester 1 di tahun ini dibandingkan tahun kemarin ini cukup kecil sekali. Menurun. Itu pun jumlah korbannya juga sangat menurun lagi dibandingkan tahun kemarin. Demikian. Semoga sampai 0 kasus Pak Nur ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan diskusi kita malam hari ini dengan Pak Nur dan juga Pak Andi, pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 0451452414. Anda bisa menanyakan seputar topik kita malam hari ini terkait dengan bencana dan juga waspada bencana dan juga hujan lebat yang diperkirakan masih akan terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Tadi juga sudah dikatakan ada 7 memang daerah yang masih akan terjadi hujan lebat begitu ya, dengan intensitas tinggi. Baik, saya ke Pak Nur kembali. Pak Nur, tadi sudah disampaikan juga memang ada langkah mitigasi bencana yang sudah dilakukan begitu oleh BMKG Kota Palu. Nah, kalau bisa diuraikan malam hari ini langkah-langkah mitigasi bencana yang dilakukan oleh BMKG khususnya untuk wilayah Sulawesi Tengah ini apa saja, Pak Nur? Baik, kalau langkah-langkah ini dalam mengantisipasi bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah ini, kita memang pertama memang kami punya langkah yaitu ikut meningkatkan kapasitas masyarakat lah. Kalau boleh cerita ini bencana secara umum, misalnya ada pencerdasan atau pencerahan terhadap masyarakat di bidang kegempaan. Nah, di BMKG itu ada namanya program Sekolah Lapang Gempa. Kemudian kalau untuk meningkatkan produktivitas daerah pertanian, perkebunan, dan hasil-hasil hortikultura di hutan itu, kita punya namanya Sekolah Lapang Iklim atau Sekolah Lapang Iklim Terapan. Itu juga ada sosialisasinya. Kemudian untuk pemahaman masalah pengetahuan bagaimana menanggulangi atau mengantisipasi atau pemahaman info cuaca terhadap pesisir pantai, kemaritiman, itu ada namanya Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Lengkap ya. Jadi BMKG itu mempunyai 3 program yang menyasar ke masyarakat untuk ditingkatkan kemampuan dia membaca lah ya, membaca bersama info-info yang diberikan BMKG untuk lebih dimengerti mereka. Jadi saya sangat setuju, memang kebetulan puji Tuhan, alhamdulillah sampai bulan Juni ini memang potensi bencana atau bencana yang telah terjadi itu masih relatif tidak membawa korban yang banyak. Bisa jadi ini karena pemahaman atau kapasitas masyarakat tanggap bencana itu mulai meningkat. Sadar betul. Ya, saya tidak akan lama-lama bermukim di pesisir pantai apabila sudah diprediksi ada tinggi gelombang, ada potensi angin yang kuat. Maka kalau nelayan ya tidak melaut jauh-jauh. Kemudian bagi para penduduk atau masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai, kalau dikasih informasi potensi hujan yang bisa terjadinya banjir bandang, tanah longsor, maka masyarakat juga mulai tanggap. Begitu ada melihat suatu kondisi di hulu sana udah hujan deras, maka masyarakat waspada. Kalaupun ada genangan yang lewat di pemukimannya, mereka sudah mengevakuasi diri dan keluarganya. Jadi hal yang terpenting bagi kami, stakeholder di penanggulangan bencana ini, kita memang mengurangi resiko terjadinya bencana itu. Terutama ya kehilangan kita nyawa, kemudian harta benda. Dan kita bisa menjaga kestabilan keamanan di wilayah-wilayah yang berpotensi bencana itu. Jadi aksi-aksi yang tidak kita harapkan di daerah bencana itu ya juga mulai berkurang. Ada kesadaran bersama pada masyarakat itu untuk tanggap bencana.
Oke. Begitu. Jadi bisa dikatakan pemahaman masyarakat di Sulawesi Tengah ini sudah mulai Udah mulai paham. meningkat begitu ya. Karena Sudah sejarahnya mulai kita tinggi. memang Oke. banyak diberi Tuhan cobaan, diterpa berbagai macam bencana, Oke. baik kegempaan, banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, ya, seperti itulah. Oke. Jadi kita lebih arif menyikapi tentang bagaimana seharusnya kita memahami informasi yang didapat oleh masyarakat Oke, itu. jadi kalau ada informasi dari BMKG, himbauan dari BMKG, Iya. jangan diabaikan, Jangan diabaikan gitu gitu. ya. Kalau hal itu terjadi, maka engkau lebih selamat jauh dari bencana itu. Kalaupun tidak terjadi, ucapkan syukur. Baik. Tuhan masih melindungi kita semua. Baik, itu yang penting ya Pak Iya. Nur ya. Oke Pak Andi, Pak Nur, kita akan lanjut, namun kita jeda dulu sejenak. Usai jeda kami segera kembali pemirsa, tetap bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah, TV Tapura. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung, dan malam hari ini topik kita adalah waspada bencana dan hujan lebat yang diperkirakan masih akan terjadi di bulan Juni 2022 ini. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nur, kita tetap siap siaga begitu ya terkait dengan intensitas hujan yang tidak lama tapi deras gitu ya. Iya. Tinggi begitu curah hujannya. Oke, saya ke Pak Andi. Pak Andi, ini tadi kita sudah bicara soal personil kita yang belum memadai begitu. Nah, kalau soalan fasilitas yang ada atau dimiliki oleh Basarnas hingga saat ini memang seperti apa wajahnya atau apa yang kita miliki? Sudah lengkap begitu? Sudah bisa membantu kerja-kerja dari tim Basarnas ini? Ya, kalau melihat fasilitas yang ada di kita saat ini sebetulnya juga masih kurang, Bu. Oke. Nah, kami memang ada beberapa fasilitas yang kami butuhkan dan kami usulkan, tetapi karena terbentur dengan anggaran negara, sehingga masih pending dulu. Sehingga fasilitas yang ada yang saat ini ada di kami bisa kami maksimalkan untuk gunakan apabila insiden yang kita dapati membutuhkan peralatan tersebut, kita bisa maksimalkan. Ya, saya rasa untuk saat ini bisa kita maksimalkan dengan peralatan yang ada saat ini di kita. Namun memang harusnya ada alat-alat yang Ya, ada sebagian alat yang memang sangat dibutuhkan yang memang yang tidak harus kita miliki. ada begitu Karena ya. itu alat itu yang lebih cepat kita pakai dan lebih cepat dapat membantu kita dalam membantu mengatasi. kerja di lapangan Iya, gitu ya Pak ya. seperti itu. Oke, Pak Andi tadi juga sudah menyampaikan ada beberapa tempat ya. Itu bisa dibilang pos SAR atau Ya, lebih tepatnya apa di? Itu jadi empat titik kita ini, 2 adalah pos SAR, Oke. pos SAR yaitu yang ada di Parigi sama di Luwuk, sedangkan Morowali sama Tuli-Tuli unit siaga. Jadi belum bisa dibilang pos SAR. Iya, gitu karena ya? memang kita mengusulkan ke Menpan memang harus ada prosedur, Bu. Kalau sebelumnya memang langsung dibentuk posar, tetapi lewat kebijakan Menpan yang baru ini tidak bisa langsung kita usulkan untuk posar. Jadi dia dari unit dulu, unit siaga. Nah, unit siaga setelah berkembang sekitar 3 sampai 4 tahun itu kita usulkan. Jadi pembentukan posar. Nah, dari posar ada perkembangannya meningkat sekitar 5 sampai 6 tahun. Nah, itu kita bisa usulkan jadi satu unit pelaksana kantor SAR. Oke. Nah, ini kan agak sedikit panjang. Iya. Kalau sampai itu kan kebijakan, Lumayan regulasi panjang begitu semua, waktu ya. iya, aturan harus kita lewati. Oke. Jadi itu memang Basarnas sementara mengkaji hal itu. Nah, di beberapa daerah, di beberapa provinsi dulunya itu terjadi posar dari provinsi yang lain, Bu. Nah, di kita. Baik. Misalnya saat contoh seperti Mamuju. Mamuju itu dulu salah satu pos dari Sulawesi Selatan, posar. Nah, diusulkanlah oleh Kepala Kantor
SAR Makassar untuk dinaikkan tingkatnya itu sudah beberapa kali diusulkan, nggak jadi. Terakhir 2 tahun kemarin, nah itu baru disetujui oleh Menpan, maka terbentuklah kantor UPT, kantor SAR Mamuju. Nah itu seperti itu. Jadi kita juga belum hadir di semua UPT Basarnas, belum hadir di semua kabupaten, kabupaten kota yang ada di. Memang diharapkan demikian, tapi karena terbentur dengan segala jadi itu masih kendala yang jadi yang bisa kita pimpinan pusat bisa laksanakan secepatnya itu adalah instruksi dari kepala badan untuk membentukkan unit siaga, karena unit siaga itu dia tidak butuh banyak regulasi sehingga kita ini. Nah, terkait dengan itu sehingga pemerintah Kabupaten Bangka Laut sudah minta kami untuk hadir. Nah, ini kami fasilitasi. Jadi unit siaga ini di 13 kabupaten dan 1 kota yang ada di Sulawesi Tengah ini sudah ada atau belum semuanya? Belum semuanya. Belum semuanya ada di kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Kenapa demikian? Karena kita membentuk 1 unit siaga itu yang pertama personil, Bu. Jadi harus ada personil juga. Kemudian selain personil, peralatan pendukung. Nah, ini peralatan yang ada di kita, kalau kita set ke sana juga sudah kurang untuk di sini. Nah, ini yang menjadi kendala, tetapi kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena memang semua tempat meminta kita hadir karena menjaga keselamatan warganya. Tetapi ya saat ini kami belum bisa menjawab itu karena memang kami juga merasa keterbatasan dalam segi-segi yang personil ataupun juga fasilitas yang masih belum memadai begitu kerja-kerja dari Basarnas sendiri ya Pak Andi. Pemirsa, Anda kembali bisa bergabung bersama kami di 0451 452 414. Kita malam hari ini membahas tentang waspada bencana dan hujan lebat di Sulawesi Tengah yang memang akhir-akhir ini masih akan terjadi beberapa waktu ke depan. Dan line telepon di layar televisi Anda sudah tertera 0451 452 414, Sulteng waspada bencana dan juga hujan lebat. Ada 7 tadi wilayah yang sudah disampaikan Kepala BMKG yang memang sampai beberapa waktu ke depan akan mengalami hujan lebat. Artinya ketika bicara soal hujan lebat, walaupun dengan waktu yang singkat, artinya genangan air ini memang tidak bisa kita hindari begitu ya. Jadi kita tetap waspada banjir, kemudian tanah longsor ya, khususnya di daerah-daerah rawan bencana. Pak Nur, ini saya juga punya data terkait dengan ini di Dasarian 3 bulan Juni 2022 ini, pada seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah ini berpeluang terjadi hujan lebat. Ini seperti apa, Anda bisa menjelaskan ini? Baik, jadi kalau pada umumnya memang wilayah-wilayah kita yang meliputi 1 kota dan 12 daerah kabupaten ini masih berpotensi memiliki hujan lebat. Cuma spot-spot hujan yang kita waspadai sebagai wilayah yang cenderung atau potensinya hujan ekstrim tadi yang sudah saya sebutkan. Dari 7 daerah itu ada potensi terjadi genangan air. Kalau daerahnya lerengan atau vegetasinya sudah mulai gundul, lerengan itu kemungkinan bisa terjadi tanah longsor atau banjir bandang kalau hujannya itu intensitas sangat deras. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat itu. Dengan demikian, maka kewaspadaan itu kita mulailah dari akar rumputnya lah, masyarakat yang ada di daerah rawan bencana itu. Dan hal itu telah kita terangkan di awalnya, memang informasi potensi adanya cuaca ekstrim dari BMKG itu kita udah sebarkan melalui pertama ya tadi melalui kantor BPBD kabupaten kota yang ada yang berpotensi ada bencana hidrometeorologi tadi. Oleh mereka diteruskan ke wilayah kecamatan, kemudian kecamatan ke desa. Di samping itu lewat jalur TNI juga ada, lewat jalur Babin Kantipmas Polri juga ada. Jadi lengkap. Jadi lengkap lah dengan tujuan. Pak Nur, kita tahan dulu. Kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk di line telepon kita. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam.
Oke, sayang sekali terputus. Pemirsa, Anda bisa kembali mencoba di 0451 452 414. Sulteng waspada bencana dan hujan lebat menjadi topik diskusi kita malam hari ini dengan Kepala BMKG dan juga Basarnas Kota Palu yang sudah hadir di Studio 1 malam hari ini. Pak Nur, ini kalau bicara soal 7 wilayah, artinya 7 wilayah yang kemudian berpotensi terjadi hujan lebat yang sudah Pak Nur sampaikan, 5 atau 6 di wilayah lainnya ini seperti apa gambaran? Gini, gambaran di wilayah lain itu potensi hujan lebat itu ada. Ada. Cuma daerah rawan bencananya itu relatif lebih tidak banyak seperti potensi-potensi daerah yang lain. Misalnya kita ambil perbandingan lah. Kita ini bisa dilihat di kita bandingkan untuk gambar daerah rawan yang lain, misalnya kita bandingkan Poso dengan Sigi. Tentulah yang rawan bencana ini banyak di Sigi karena di sana banyak lerengan dan vegetasinya juga kita tahu bahwa masih kurang adanya tanaman yang bisa menghalang terjadinya tanah longsor itu. Dan potensi bencana misalnya ada curah hujan yang tinggi, ya daerah dua ini berbeda. Mungkin waktunya berbeda, lokasinya berbeda, topografi berbeda. Lah inilah yang menjadikan kami mana ada daerah rawan bencana yang lebih prioritas yang kita perlu waspadai dan yang kurang prioritas. Makanya kenapa kok terjadi seperti itu? Ya ini sesuai dengan topografi dan curah hujan yang mungkin terjadi di daerah tersebut. Maka yang rawan itu daerah 7 itu karena memang curah hujannya bisa terjadi ekstrim, begitu loh. Jadi bisa dibilang 7 daerah ini berstatus siaga atau belum? Belum. Jadi kita Jadi akan menyatakan itu apabila nanti dalam 3 jam ke depan itu kita indikasikan ada cuaca ekstrim. Maka lah itu bisa kita kasih label, ini labelnya siaga, merah, kuning, ataupun hijau. Jadi begitu. Di wilayah Sulawesi Tengah belum ada ya? Belum ada. Jadi kita tidaklah menjadi bahan untuk menjadikan masyarakat itu gaduh. Tidak. Ini semua kita sampaikan adalah menyampaikan adanya potensi curah hujan yang relatif lebih tinggi. Yaitu di dasarian ketiga di bulan Juni. Yaitu kalau dasarian ketiga ya sampai tanggal 30 kita masih potensi curah hujan yang lebat, ya begitu. Jadi ini bukan membuat masyarakat itu untuk lebih khawatir, bukan. Penyampaian ini kami harapkan masyarakat itu lebih care. Bagaimana nanti kalau ada informasi yang dipublish BMKG nyatakan ini akan terjadi cuaca ekstrim di daerah ini dengan potensi ini, maka masyarakat setempat segeralah siap siaga, waspada, adanya datangnya bencana itu. Baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, apakah Basarnas juga memiliki peta-peta wilayah yang memang sudah dikatakan oleh Kepala BMKG baru saja ada 7 wilayah, itu juga sudah menjadi concern dari Basarnas begitu di tiap tahunnya, atau bagaimana Pak Andi? Kalau bicara peta wilayah gempa, gempa bencana alam kami tidak memiliki, Bu. Kami hanya berpatokan dari peta yang dikeluarkan oleh BMKG, peta rawan bencana. Di situ kami pelajari dan kami lihat yang mana warna merah itu yang kita antisipasi di situ, kesiapsiagaannya cukup tinggi di situ. Mana yang kuning ya kita sesuai dengan level-level yang dikeluarkan oleh BMKG. Itu menjadi pegangan kita untuk melaksanakan kesiapsiagaan kita. Karena kita kalau di kami tidak mempunyai tidak otoritas untuk membuat peta rawan bencana itu, kami hanya meminta dari BMKG atau dari BPBD yang sudah memetakan wilayah-wilayah itu menjadi pegangan kita supaya pada saat terjadi bencana kita bisa lihat rawan di mana, kemudian pada saat ada korban kita mau mengevakuasi kemana, jangan sampai di situ sudah rawan, kita mengevakuasi di tempat yang rawan lagi. Nah itu kan tidak bagus dilihat. Jadi kalau kita lihat di sini petanya merah dan di situ perlu dievakuasi, berarti kita evakuasi ke daerah yang warnanya hijau misalnya. Nah itu yang. Pak Andi, Basarnas juga melakukan langkah-langkah mitigasi bencana begitu? Iya, kita
seperti mensosialisasi Bu. Jadi Oke. kita turun di suatu tempat, satu lokasi untuk kegiatan ataupun dalam melaksanakan evakuasi Iya. itu sering kita melaksanakan sosialisasi ke masyarakat setempat. Oke. Kami membantu stakeholder yang lain juga agar masyarakat kita ini merasa aman, nyaman dan mereka bisa mengetahui sedini mungkin mitigasi bencana atau risiko untuk pengurangan bencana itu bisa mereka ketahui di level yang paling bawah sedini mungkin itu. Oke, jadi Basarnas juga melakukan itu Ya, ya, kami Pak mensosialisasikan Andi. juga. Oke, baik. Saya ke Pak Nur. Pak Nur, ini saya juga masih membaca tentang fenomena La Nina ini. Ini masih akan terjadi atau gimana di wilayah Sulawesi Tengah? Atau ini hanya terjadi di Jawa? Untuk kalau tentang fenomena itu, La Nina itu memang pada dasarnya kemarin telah dipublish bersama bahwa terakhir akan berpengaruh ke wilayah Indonesia itu di bulan Februari Maret. Nah sekarang ini kita di bulan April, Mei, Juni, ya itu udah sebenarnya kita udah terlepas dari fenomena La Nina. Khusus untuk wilayah kita Sulawesi Tengah ini justru ada namanya daerah non-zone, di mana kita tidak terikat adanya iklim monsun seperti di daerah contoh Jawa lah. Ya. Jelas ada periodisasi musim kemarau, kemudian musim penghujan, di antaranya musim pancaroba itu jelas. Tapi bagi kita di daerah Sulawesi Tengah ini ada namanya iklim non-zone. Jadi kasarnya kalau terjadi kemarau, kemaraunya itu tidak panjang. Hampir sepanjang tahun itu ada potensi hujan. Dan justru di bulan Juni dan Juli Sulawesi Tengah itu relatif curah hujannya tinggi. Dan tadi kita sudah publish bersama-sama bahwa potensi curah hujan tinggi di Sulawesi Tengah ini hingga sampai dasar harian ketiga. Artinya 10 hari terakhir di bulan Juni ini kita masih berpotensi curah hujan tinggi atau hujan yang deras. Terus bagaimana terjadi genangan itu? Lah kalau masalah genangan itu, itulah ada namanya peta zona rawan bencana. Misalnya daerah yang lebih rendah. Kalau potensinya bencana itu longsor, banjir bandang, ya mungkin daerahnya itu lerengan atau bukit-bukit yang curam dan mulai gundul, dan di sana ada terjadi hujan yang terus-menerus. Dan masalah durasi itu ya itulah yang mempercepat terjadinya bencana itu, tidak diimbangi dengan bagaimana saluran pembuangan air. Kalau sungai ya mulai ada pendangkalan dasar sungai. Akhirnya dengan air yang lebih banyak kemudian tersebar ke sekitarnya karena memang salurannya bisa jadi dangkal ataupun buntu oleh suatu keadaan tertentu. Misalnya kalau di perkotaan ya sampah, irigasi tidak normal sebagaimana mestinya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadi genangan. Ya salah satunya kalau di tupoksi kami ya curah hujan yang tinggi itu dengan durasi yang cepat. Sementara saluran pembuangannya sempit ataupun dasar sungai itu mulai mendangkal. Jadi dengan air yang volumenya besar ya bisa terjadi genangan kemana-mana hingga ke pemukiman penduduk. Betul, dan memang di beberapa titik di wilayah Kota Palu ini juga sering terjadi genangan begitu ya, seperti daerah Samratulangi dan juga beberapa titik lainnya yang terjadi lumayan tinggi genangan airnya begitu ya. Lalu saran Pak Nur apa kemudian kalau hujan lebat ini masih terus terjadi di 10 hari kemudian begitu? Iya, ini saran saya ya kita colek kepada stakeholder yang terkait untuk mengantisipasi ini. Misalnya curah hujan tinggi disertai dengan angin yang kencang, maka dan di sekitar jalan itu ya dipangkas supaya tidak terjadi ranting-ranting atau dan yang jatuh yang mengganggu pengguna jalan. Lalu kemudian saluran irigasi diketuk masyarakat sadar untuk dibersihkan salurannya, jangan buang sampah di saluran pembuangan itu. Kalau untuk daerah aliran sungai ya ini harus ada lembaga khusus karena memang untuk mengerjakan itu butuh pendanaan yang besar. Dasar sungai yang mulai landai kan harus ada normalisasi pengerukan. Nah ini perlu perencanaan yang tepat guna lah. Namun memang ini menjadi satu hal yang penting diperhatikan gitu ya. Jadi untuk menanggulangi terjadinya potensi bencana yang berakibat
berdampak merugikan harta benda ataupun kehilangan nyawa di wilayah Sulawesi Tengah ini, kita dituntut untuk berkolaborasi. Mari kita berkolaborasi bersamalah menangani masalah ini. Tidak bisa diserahkan saja mitigasinya itu ke BMKG atau evakuasinya ke Basarnas. Tapi kita semua masyarakat ini bahu-membahu untuk berkolaborasi. Di daerah-daerah desa ada namanya desa tanggap bencana, ada pemuda tanggap bencana, ada berbagai macam kegiatan yang sifatnya bisa menjadi sumber daya manusia yang berpotensi membantu SAR, berpotensi dan membantu menjadi perpanjangan tangan kita BMKG, untuk menyampaikan gitu ya? info cuaca, ya seperti itulah. Oke, baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, singkat saja, apa yang ingin Anda katakan di akhir diskusi kita malam hari ini? Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih. Kami sangat sangat bersyukur lah Bu, karena memang dibandingkan tahun ini dengan tahun kemarin, tahun ini kami menangani kasus bencana alam ini sangat sedikit dibandingkan semester 1. Kemudian dengan jumlah korban juga sangat sedikit sekali Bu. Dari semua itu sangat sedikit dibandingkan tahun kemarin. Itu sangat banyak dan ada korban yang sampai kehilangan nyawa tahun kemarin. Tapi tahun ini sedikit, syukur alhamdulillah semuanya selamat dan bisa mengantisipasi situasi yang berkembang lebih cepat yang mendatangkan bahaya keselamatan. Nah, ini yang kami sangat senang bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar akan keselamatan diri dan orang lain, sehingga sambil mereka mengevakuasi diri mereka, sebelum kita tiba juga mereka sudah mengevakuasi saudara yang lain. Nah, sampai di situ pekerjaan kita sudah sangat ringan sekali, Bu. Sudah dibantu. Sudah dibantu karena memang ini juga tidak terlepas tanggung jawab dari sebanyak stakeholder yang memang sudah melaksanakan sosialisasi atau mitigasi kepada masyarakat kita yang paling bawah, sehingga mereka sudah dengan sendirinya sudah mulai sadar akan keselamatan. Karena kunci utama adalah kita harus sadar dulu. Kalau kita tidak sadar, jangan sampai mengabaikan himbauan dari BMKG. Apalagi sudah dihimbaukan oleh BMKG. Tanggal-tanggal ini ada warning, jam ini ada warning. Bukan kita melarang, tapi kita pending dulu. Pada saat ada warning, mungkin beberapa jam ke depan hasil perakiraan dari BMKG ke depan sudah aman. Nah, ini yang tingkat kesadaran masyarakat kita sudah mulai tinggi gitu ya, meningkat. Baik Pak Andi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami. Pak Nur Alim juga terima kasih sudah bergabung memberikan pencerahan kembali lagi kepada masyarakat Sulawesi Tengah khususnya begitu ya, terkait dengan dinamika cuaca yang ada di Sulawesi Tengah. Pemirsa, kami ingatkan kembali Anda bahwa di 10 hari terakhir di bulan Juni ini memang masih diprediksi atau diperkirakan akan terjadi hujan lebat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Untuk itu kita tetap waspada dan tetap jaga kesehatan kita di situasi yang tidak menentu ini, anomali cuaca yang masih terus terjadi. Dan tentu saja tetap mengindahkan, jangan sampai Anda mengabaikan informasi yang disampaikan oleh BMKG. Baik, dan demikian diskusi kita malam hari ini dalam program Bilang Bicara Langsung. Saya Anita Aswin, kita jumpa lagi dalam program Bilang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.